guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal reacting ke sesuatu yang baru lagi, karena ini di request sama salah satu viewer di kolom komentar. Dan pas aku baca namanya tuh aku memang kayak inget sih, aku tahu creator ini, tapi aku lihatnya memang cuplikan di TikTok. Mungkin itu reuploader gitu sih. Baru nonton satu doang cuplikan, jadi yang lainnya belum pernah aku tonton. Jadi nama channelnya adalah Tekotalk. Pasti kalian udah pada tahu lah channel ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, gas aja langsung subscribe. Kita bakal react. Dan kemarin tuh kalau nggak salah di komennya disuruh nonton yang full movie ya. Jadi aku assume kalau ada part-partnya gitu ya kita gabungin aja di satu supaya jadi full movie gitu loh. Tau gak sih? Paham lah ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan reaction-reaction berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Pangkosan. Nama Agus bang, kuliah semester 5, ngekos boleh dibayarin bokap. Hidup gue mah aslinya damai bang sebenarnya mah. Ngampus lancar, nyampe kosan nyantai, ngedota sambil ngehand. Nggak ada yang kurang dah pokoknya mah, aman sentosa. Cuma satu aja nih bang yang istilahnya jadi kutil ketek gua. Ini orang atuh. Nama Sentot bang, temen kelasan gua. Gak ada yang minta dia di situ ngarep, nggak ada. Dia punya rumah bang, bapak mamanya mah masih ada, belum pisah. Emang nggak mau pulang aja setan, ngeganggu privasi, ngeganggu ekonomi, ngeganggu intelektual. Jadi ikut bego gua nular anjir. Awalnya mah pan gua basa-basi doang ya bang, pengen ngajakin dia main ke kosan gua, apa nyebat kayak ngopi kayak kan enak tuh. Sentot, main lu belum pulang? Lah hujan gimana gua pulang? Oh ya udah kosan gua ya. Wah udah malam bre, jangan dah nggak enak gua. Kayak orang lain lu. Jangan dah, takut kemalaman juga gua. Ya udah nginep aja. Jangan bre, udah santai udah. Ya Allah, gampang. Jangan tapi diikutin. Udah salah ya, nggak usah ya. Santai. Nih bentar lagi nyampe nih. Tenang. Ada kopi gua. Tenang. Rokok lu apa? Tergampang dah kita ke warung. Seriusan nih nyampe. Ini kosan gua. Yuk masuk. Oh ya udah deh. Ya udah deh. Salah gue juga sih bang di awal. Harusnya gue ngecek dulu nih orang bahaya apa bukan nih. Aslinya sih di kelas mah gue sama dia emang jarang ngobrol juga. Sebenarnya kita beda circle sih. Tapi ya udah kata gue mah temen kali ya. Kali-kali tambah relasi kan gitu. Gue baik banget tuh bang. Welcome banget gitu orangnya. Katanya mah kan tamu tuh raja bang. Nih baju ganti sama anduk bre, pakai aja. Wah nggak usah lah bre. Gue ngelap-ngelap aja ntar. Nggak ada sabun juga. Oh sabun ada gue selalu. Udah nggak usah. Gue mah yang penting ntar rambut aja ini santai. Oh sampo juga ya? Bentar. Nggak usah. Seriusan nggak usah bre. Nih baju ganti, anduk, sabun, sampo. Gak apa-apa dah bre, nggak usah, dingin banget airnya. Tenang, di sini bisa masak air, slow. Oh lu ada teko listrik ya? Gak usah lah bre, paling itu dapat berapa gayung doang. Bentar bre, gue pinjem kompor gas babe. Gak usah bre. Cari bang orang yang baiknya kayak gue, cari. Nggak nemu 2 kali lu. Tapi siapa sangka siapa duga bang, baiknya gue ternyata jadi tuman buat dia. Sampai 5 bulan, 5 bulan. Jadi, wait ya. Jadi dia ini awalnya dibantuin. Mungkin dia tuh kayak cuman buat sebentar kali ya, tapi malah jadi keenakan. Guys, tuh ya. Pelajaran pertama, makanya jangan terlalu baik sama situasional sih. Ya, situational sih. Karena kalau lu baik sama seorang yang oportunis, yang ada nanti lu malah dimanfaatin, bro. Sumpah. Dari yang expect dia nginep sehari doang di mari, sekarang jadi 5 bulan bang. Udah kayak cinta piti kagak tamat-tamat. 5 Belum bulan? ada dia mikir mau pulang. Bre, kita nggak ada kopi ya? Ini orang gak ada otak kali ya. Itu dia minta gue beli kopi bang. Bang, lu pikir gue ajudan gitu? Beli aja sono kalau mau. Bentar gue beli. Ya. Gue yang jalan, gue yang bayar, gue yang bikinin, dia yang nikmat. Gue ganti dong, gue kude aja bre, yang cappuccino ya. Tiba-tiba si anjing request bang, lah yang mahal lagi gak keluar duit dia bang. Kagak ada kontribusi kebajikan, kagak ada. Kebajikan. Tuh rokok dari mana tuh? Lah itu? Bukannya tinggal sebatang tadi? Lah ini? Ya kan bakal gua bre, bakal boker ini. Ya kan tinggal beli lagi. Lu hitung-hitungan amat lu kayak orang lain aja. Pernah mau coba Benci gosip? banget Pernah. gue, Lagi itu kan pulang kampus ceritanya ya. Gue ngomong aja sama dia, Sentot, gue main dulu ya sama Toti sampai malam. Maksudnya kan biar dia mikir bang. Udah pulang goblok. Pakai dengkul dia ngomong. Oh ya udah, kunci kosan gue pegang aja sini. Jir, sumpah. Dan penghargaan manusia tergoblok 2024 jatuh kepada Sentot. Cobanya tuh Sentot lagi. Aduh anjir, kenapa sih? Apa nih? Ya udah sih biarin aja. Lu nggak rugi juga. Ini kan? orang enggak. Ya? Ini ya, orang-orang kayak gini ya.
Gue nggak tahu ini rage bait. Kalian tahu rage bait kan? Rage bait tuh kayak sengaja bikin orang emosi gitu loh. Padahal ya itu sebenarnya dia asbun aja gitu. Atau memang ada orang yang pikirannya kayak gini. Gue paling benci orang dengan pikiran kayak gini. Jangan kayak gini ya. Biarin aja, lu nggak rugi juga kan? Lu ada Twitter lu ya? Nih gue jelasin satu konsep nih bang, sederhana nih. Nih kosan kan bentukannya sewaan bang, ada yang mesti bayar tiap bulan nih. Siapa yang bayar? Ya gua, bokap gua sih. Nggak gede, gue tahu cuman gope. Udah sama listrik, udah sama air, laundry beda sendiri. Pasaran Depok dekat kampus emang bantaran segi ya bang. Cuman yang bikin ribet tuh begini bang. Si Paduka Ratu alias ibu kos taunya gue dimarikan sendiri ya. Syukur dia lagi pulang kampung bang. Kalau sampai tahu gue nyimpen setan ijo di mari bah, minta tambah dia bang. Apalagi kalau tahu udah jalan 5 bulan, aduh, auto miskin gue, mendadak lilit utang. Gue selama ini tuh bayar kos ke orang suruhan dia si Bang Ben. Kalau si Bang Ben mah orangnya nyantai aja bang. Ada 5 setan hijau di mari juga. Kan tugas dia narikin duit doang. Makanya sebenarnya tuh gimana caranya nih? Gue usir itu si goblok sebelum ibu kos tahu batin gue. Si goblok. Ngusir siapa, Gus? Ibu udah balik bu dari kampung. Ya nih baru nyampe tadi. Gimana kabar, Gus? Sehat? Alhamdulillah aja sih mas saya bu ya. Untung aja si bego lagi di luar. No. Bre, No. apa ya? Saya bisa jelaskan bu. Oh, teman lagi main. Iya bener iya teman bu, teman saya lagi main bu ya. Gak apa-apa, Gus, santai aja. Masa di sini nggak boleh ada tamu sama sekali? Oh iya, iya bu. Dia nggak marah anjir. Tapi dia bayar begitu apa karena belum tahu si Sentot udah nginep 5 bulan di mari. Yang penting nggak sampai malam lah ya. Kan? Udah saya tinggal dulu ya. Mati gua lah, bener mati gua. Udah ya mati. Tapi temennya kalau mau nginep gak apa-apa kok. Paling nambah aja bayarnya ya. Sip mati. Mati. Tapi bagus juga sih. Berarti kan gue jadi punya alasan buat ngusir dia dong. Ya iyalah, mana mau gue nambah bayar, gila kali. Tapi gimana ngomongnya? Coba. Bre, lu balik ya, ntar ditanyain orang rumah lo. Lah gua mati aja nggak ada yang nyari. Santai gua mah santai. Oh gitu matiin aja gak sih? Coba ulang. Sentot denger gua lu ya. Gua minta lu pergi sekarang juga. Nggak bisa galak juga sih gua bang. Jangan. Pengennya gitu, sumpah. Tot pulang, gua dicariin Tot. Najis banget gua begini. Gak mau. Ulang. Aduh, tapi gimana ya? Aduh, pusing banget gua. Bre, gua balik dulu ya. Lah, weh, kemana lu Tot? Pulang gua ke rumah. Engkau Allah. Alhamdulillah. Bre, ini gua taruh sini ya. Ih, Itu apa? anak Baju-baju gua. tolol. Kecepatan gue senengnya sampai lupa emang dia tol. Siapa yang nyuruh bawa baju dah? Dia bawa baju begitu makin tambah susah dong ngusirnya. Bre, tadi gue ngobrol sama ibu kos ya. Nape? Katanya kalau lu nginep bayar kosnya jadi nambah bre. Gua paling bisa segini aja ya. Pegang aja semua, nggak apa-apa. 10.000. Wah, gue kira dia nggak bisa lebih goblok lagi. Atau mungkin, gue tahu. Mungkin dia pikirin nih kos bayarnya 20.000 sebulan. Berarti dia bukan goblok, tapi TOLOL. Hidup gue kenapa jadi gini ya? Ternyata bener loh apa kata bokap gue. Jangan jadi orang baik ntar dibegoin orang. Temenan tuh pilih-pilih. Kalau orang pipinya mengsong jauhin, soalnya sering ditempeleng orang. Gue pengen gitu pulang sendiri aja gitu di kosan kan. Mau ngapain aja terserah gue, nggak ada yang ganggu. Kalau gue bisa puter ulang waktu mah nggak bakalan gue. Bos, tengah cok. Karena waktu itu sama aja, cok. Bawa teman. Siapa Ton? Ntar diam dulu, Bre, lagi serius. Ini kagak salah nih, kosan gue udah kayak bisul pecah. Ya, bentar. Sabar. Enggak. Oke, nanti ya kita omongin deh. Bre, gelas kotor sekalian, Bre. Pengen banget ngasih jari tengah. Monjok bang. Nih ambil nih. Lempar Jadi ke bukan mukanya. masih lebih mending bang. Ini mas leperi. Ngeliat mukanya ya pengen nampol anjir. FYI buat lu bang. Itu monyet IPK-nya 1,6. Ini biar lu ngerti aja bang. Kalau bego dia tuh emang udah resmi. Kagak tahu ada gue itu di rumah dia diomelin kayak mana. 1,6 anjir. Gua 2, aja habis. Gua mau bokap lah 1,6 DO aja bos. Wah, menang coy. Weh, Bre, lagi ngapain lu? Lagi nugas. Oh, tugas soft skill ya. Ntar kalau udah kelar gue lihat ya. Gue mau game lagi. Gue gorok tuh. Kayak begini terus nggak bisa sih bang. Gue mau udah bodo amat dah. Gue nggak enakinnya sekalian biarin dah tuh orang. Tega dah bodo amat. Pokoknya gue makan sendiri. Bodo amat. Mau makan sono pulang goblok. Soalnya tuh orang gue enakin mulu malah makin betah bang. Terus kapan gue bebas coba? No. Kita gak boleh. Bodo amat, gak usah dipulin Gus. Makan aja terus, makan. Dia bukan tanggung jawab lu Gus. Bukan gue yang mau Tot. Lu tinggal pulang minta makan sama nyokap sono goblok. Sumpah ya, nih orang punya gangguan kali ya. Masa sih dia gak punya otak gitu loh. Halo, aku otak. Aku hilang. Ya Allah, gak enak amat sih gua. Elah, Tot mau makan juga. Boleh, masih ada ya. Tuh bikin sendiri sono. Gua nggak ngerti cara masaknya sih, Bre. Oh my god.
Oh my god. Ya udah, habis gue makan ntar gue masakin. Seleperi kan bang? Iya bener, seleperi ini mah. Seleperi. Enggak sih, lu juga bodoh berarti. Pertimbangan gue kan banyak ya. Gimana ngusirnya? Gue ntar dibilang jahat nggak? Dilarang oleh agama nggak? Sebenarnya dalam agama gue udah boleh ngusir dia sih. Tapi tetap aja gue bingung gitu. Gimana ngusirnya anjir? Anjir, ngomong sama kucing. Ya lu mah enak ngomong, lu nggak ngerasain jadi gua sih. Coba dah, kalau lu ngomongnya gimana coba? Lu tuh harus berani ngomong enggak sama dia, Bre. Aduh, nggak bisa gua begitu. Gimana ya? Gua belum pernah sih. Ya sih, gua tahu emang mau nggak mau. Menurut buku Tatang Supratman, kalau lu gak enakan sama orang, lu bisa enakin orang, Bre. Iya ya, iya sih. Udah ngomong aja, gak apa-apa. Alam akan memaafkan lu. Oke deh, gua harus berani. Kalau gua ngomong baik-baik pasti dia juga bakal ngerti kan. Makasih ya kucing. Yuk, bisa yuk. Tot, sentot, gue pengen ngomong. Bisa ngapain lu? Abis gak Oh ngapa-ngapain. shit. Tadi gue lagi mau nyebat, Bre. Cuman lagi habis gue duit. Gue ngambil gocap nih di lemari lu. Maksudnya ntar gue mau bilang kok, bener. Dia nyuri. Ini Bre, udah borderline Bre. gak sih? Kenapa, Bre? Keluar. Iya sih, ini emang mau ke depan bis sebat. Keluar. Jangan balik-balik lagi lu. Iya, sorry, Bre ya. Taruh lu. Dia ambil lagi. Ini mau Gocap gua anjir. Oh iya, lupa. Sorry. Makasih, Bre. Gue pulang dulu ya. Bukan orang itu mah, iblis bang. Gak punya malu. Tolol lu anjing tolol. Berapa bulan di mana gini lu balas gua? Gak usah anggap gua teman lagi lu bangsat. Oh my god. Gue mulai dari ulang aja kali ya bang ya, biar enak. Nama Agus bang, kuliah semester 5, ngekos boleh dibayarin bokap. Hidup gue tadinya ruwet bang, tapi semenjak si setan hijau pulang, kok jadi kayak sepi ya? Ya. Tapi gue harusnya kan seneng ya, bagus lah udah lepas itu monyet. Yang gue tunggu ini mah, sekarang gue bisa bebas. Ya apa ya? Ya pokoknya enak lah kalau udah nggak ada sentot mah. Hidup tenang, damai, sentosa. Tapi sepi beneran sih, kenapa ya? Sang lagu bang. Kemarin makan mie sama si sentot gue. Sekarang sendirian ya. Tapi tetep aja lah, nggak mau gue dia balik. Ribet lagi hidup gue ntar. Ngapain gue temenan sama maling, gila kali. Bagus tahuan kemarin. Kalau nggak kepergok gue nggak dibalikin sama dia itu. Tot, ambilin air ya. Oh iya udah nggak ada dia, lupa. Ah udahlah. Lah, itu bukannya sentot ya? Ngapain Eden. bocah boboan di situ malam-malam? Tapi ntar gue tegur dia nginep di kosan gue lagi. Nggak, bodo amat, tega aja yuk, tega. Belajar tega. Jangan beneran meninggal andai. Oh, Kalau diingat-ingat lagi sih, si sentot emang nggak pernah cerita apa-apa ya soal hidup dia. Diusir kali yang bokapnya. Lagi IPK 1,6 bego. Atau malah keluarganya juga udah capek kali sama dia. Jadi beban doang anjir di keluarga. Lah seriusan itu sentot lagi. Tuh anak apa dah? Aduh, tega nggak ya? Alamat siap-siap dia bakal nginep lagi sih di kosan gua. Aduh, bingung banget gua nih. Coba dah sekali. Tot, sentot, bangun tot. Iya. nggak mati guys ternyata. Tot, lo ngapain bobo di mari tot? Oh, nggak apa-apa, lagi pengen aja. Lo nggak pulang lo? Nggak di sini aja, Bre. Pulang ya, Ge. Bapak malu nyariin anjir. Enggak, mereka nggak bakal nyariin gua, Bre. Oh, bener anjir punya masalah keluarga dia. Kesian sih temen gua. Apa? Tapi ntar ribet lagi kalau di kosan gua lagi. Apa kasih aja sehari ya? Tot, kosan gua aja deh yuk. Nggak usah deh, Bre. Makasih ya. Udah nggak apa-apa dah, yang kemarin lupain aja udah. Coba, kenapa coba cerita? Gak bisa gua di rumah, Bre. Bapak emak gua nggak ada libur berantemnya. Gak ada yang punya otak di sini. Jelas-jelas udah malam, gak ada inisiatifnya kunci pintu. Ntar gue kuncing, gak usah ngegas lo. Kalau pakai dobrak-dobrak pintu bisa nggak lo? Sini lo, gue belum selesai gue. Bisa Jadi nggak? baper gini, guys? Rumah gua, rumah gua mau apa Lu lu? tuh emang gak bisa ya damai bentaran aja. Gak gorok aja leher gue sekalian. Oh, nantang gua lu. Gorok, Oke, gorok nih, dikira gorok, gua takut. gorok. Ngomong apa lu tadi? Masih bisa ngomong nggak lu? Terlalu Panjangin banget lu sekalian pakai gua bawa bawa sama lu gua. aja lu. Mantaknya Sama gua suami habisin, gak gak usah usah lawan. bawa sama gua. Gua turut berduka ya. Gak apa-apa, udah biasa gua. Kayak udah gak punya orang tua aja sih gua. Untung om gua masih peduli. Jadi kuliah gua masih jalan. Mereka udah gua mati juga gak bakal nyariin sih. Ini gue seriusan bre. Kosan gue aja yuk. Enggak, Bre, udah gak apa-apa Gue maksa. Udah gak apa-apa ya. Gua maksa. Bener nih, Bre. Iya seriusan gak apa-apa yuk.
Nama Agus bang, kuliah semester 5, ngekos boleh dibayarin bokap. Nah ini Sentot teman gua. Iya benar teman gua bang. Anak setan tapi teman gua. Sekarang dia gua kasih nginep di kosan gua. Tapi kali ini gua perketat aturannya. Dia gua suruh apa aja harus mau. Angkat galon, nyapuin kosan, beli makanan, sampai dia nyuci kolor gua dia harus mau bang. Bodoh amat gua mah. Nah rokok, kopi, sama makan gua aja nggak apa-apa. Dia juga mesti ikut patungan bayar kosan. Gocap aja nggak apa-apa. Ya kan si Padukara tuh minta nambah bayarnya. Gue udah ngomong sama si ibu kos, terus dikasih. Yang penting nambah 200. Langsung tengah aja yuk, Cok. Tengah, pus. Ya bentar. Nyeker gua, nyeker. Ayo anjir, keburu hidup dia. Dari yang jadi setan hijau, sekarang dia jadi teman paling dekat gua. Oh, terharu saya jadinya. Oke. Ya, balik lagi kayak yang tadi aku bilang, situational ya. Jadi kita tergantung situasi. Gimana ya, nolongin orang gak bisa dipukul rata sih. Ada orang yang memang orang tuanya udah provide, tapi dianya yang memang nyebelin, tau gak sih? Nah, yang kayak gitu, yang lebih baik jangan ditolongin. Tapi kalau misalkan kayak gini situasinya, ya dia punya masalah keluarga, lu mau nolongin, oke lah. Tapi ya betul, itu jawabannya di akhir tadi. Minimal bagi 2 bayarnya, terus minimal dia harus mau disuruh lah gini. Jadi kayak gak bisa ditolongin terus kayak merekanya dibiarin tidak berkontribusi gitu. Karena kan si Agus ini kan bukan orang yang kaya raya bagaimana juga gitu. I mean, kadang ya orang kaya raya juga gak akan mau sembarangan nolong, karena ya itu takutnya malah jadi dimanfaatin, kayak ya udah gue pasti dapet dari dia, jadi kayak gue mah tinggal minta. Itu tuh udah kayak kesalahan berpikir sih. Cuman kalau kayak gini, aku 100% menyalahkan orang tua sih. Kayak lu kok gak siap punya anak. Gimana ya, aku gak mau bilang kayak jangan menikah atau gitu, enggak ya, enggak yang kayak gitu. Itu mah aku pribadi kayak ngerasa ini tuh ya kesalahan orang tua. Kayak anak jadi kayak gitu ya kesalahan orang tua gitu. Kayak kenapa mereka kayak begitu, mending gak usah punya anak. Jadi kalau mau berantem ya udah sakit hati berdua aja gitu. Tau gak sih, kasian gitu anak-anak yang jadi rusak gara-gara orang tua, terus malah mereka yang menderita seumur hidup. Tau gak sih, kayak anak itu kan gak mau lahir di keluarga itu gitu, tapi ya karena merekanya yang egois, gak mau ngalah, jadinya berantem terus, jadi kesehatan mental anak yang kena gitu. Makanya aku bilang situational tuh sebenarnya kalau anak broken home kayak gini tuh ada 2 sih menurut aku outcome-nya ya. Antara dia bakal menjadi orang yang sangat peka terhadap masalah atau penderitaan orang lain, jadi kayak dia peka sama kehidupan dan sosial gitu, atau dia akan menjadi anak yang jahat gitu, pengen supaya orang lain ngerasain apa yang dia rasain, kayak sakitnya jadi dia gitu, pengen biar orang tuh sama-sama merasakan sakit. Menurut aku yang kedua itu kurang layak untuk ditolong. Gimana ya, apalagi kalau umurnya udah bisa mikir kayak gini. Emang sih dampak dari keluarga dan orang tua tuh sangat besar, tapi mungkin kalau bisa setelah umur-umur segini atau umur-umur yang dimana dia udah bisa mikir secara dewasa, harus justru berubah jadi yang lebih baik gitu loh. Karena kan gak semua orang mau ngertiin situasi lo gitu. Jadi memang harus kayak kitanya, kalau kita punya masalah, kitanya yang harus berusaha keluar gitu loh. Dan teman ini ada untuk bantuin, tapi bukan berarti dia yang memperbaiki masa lalu gitu. Gimana ya, kayak begitulah. Pesan aja sih calon-calon orang tua. Kalau gue sih karena berhubung gue tidak mau menjadi orang tua ya, jadi gue cukup mengurusi istilahnya masalah emosional gue sama pasangan gue nanti di masa depan kalau ada. Tapi kalau kalian misalkan ada yang mau menjadi orang tua, please banget kalau belum siap punya anak, mending jangan punya anak. Maksudnya mending pas kalian tuh secara mental tuh siap. Gak bisa ngomong, nanti kalau udah punya anak juga menyesuaikan sendiri. Gak bisa. Itu apa ya? Kalian tuh kayak gambling sama hidup seseorang gitu loh jadinya. Paling utama secara mental dan secara financial harus siap. Udah, apalagi di era seperti sekarang yang ekonominya kurang baik gitu ya. Daripada anak lo menderita. Udah sih. Kok jadi baper gini ya? Bagus juga sih ini kontennya, kayak kontennya tuh mendidik juga, kayak ya dia komedi tapi mendidik juga gak sih secara tidak langsung, kayak kita jadi tahu POV orang-orang. Makasih yang udah merekomendasikan untuk nonton Teh Kotok. Nanti aku bakal ngecek video-video yang lainnya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya gak ketinggalan reaction-reaction berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you in the next one. Bye!